Dari soal buruh hingga pers, ini daftar pasal diduga bermasalah di RUU Omnibus Law Ciptaker. Koran Seruya 8 Oktober 2020. Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Ciptaker yang mengundang polemik telah selesai dibahas dan diketok palu Senin 5 Oktober 2020 lalu. Terkait hal ini, para mahasiswa termasuk buruh melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Intinya, mereka menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Demo para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama jaringan aliansi tingkat provinsi kota bakal demo pada 6, 7, dan puncaknya digelar di DPR RI pada 8 Oktober 2020 hari ini dan di sejumlah kota di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menyerahkan surat Presiden RUU Cipta Kerja dan naskah akademik kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri, dikutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Namun RUU Cipta Kerja disebut memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversi. Berikut pasal yang disebut bermasalah mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pers dan Pendidikan. Koran Seruya melansir tirto.id edisi 5 Oktober 2020. Pasal bermasalah tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja pasal 77A RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak dengan aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuatan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu yang tak terbatas. Pasal 88C RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Pasal 88D dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif seperti Papua, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional. Mempermudah perekrutan TKA. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing atau TKA merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018 diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, visa tinggal terbatas (VITAS), dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Pasal 91 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini memuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid sekali pertama bagi perempuan. RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau guguran, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah wajib menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya huruf D, melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha huruf G, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan atau huruf H. Pasal bermasalah tentang lingkungan hidup di RUU Cipta Kerja pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan Karhutla, tetapi pemerintah menghapusnya di RUU Cipta Kerja. Bunyi pasal 88 Undang-Undang PPLH adalah setiap orang yang tindakannya usahanya atau dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun pemerintah menghapus ketentuan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan sehingga pasal 88 tersisa. Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Pasal 93 pemerintah dikritik karena ada upaya penghapusan partisipasi publik. Pasal 93 ayat 1 menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Namun pada RUU Cilaka hanya ditulis, kenapa Cilaka ya? Pasal 93 dihapus. Ini adalah hal yang paling konyol. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka karena pengesahannya hanya memprihatinkan dan mengakomodasi kepentingan bisnis, ucap manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial nasional Wali Wahyu A. Pardana dalam keterangan tertulis Jumat 14 Februari 2020. Pasal bermasalah tentang pers di RUU Cipta Kerja pasal 11, Ketua Aji Bengkulu Hari Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis karena akan terjadi perubahan isi dari pasal 11 UU Pers. Sebelumnya berbunyi penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal berubah menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pengubahan pasal ini menurut Harry berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum Undang-Undang Pers pada tahun 99 dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers hingga saat ini. Pasal 18 perubahan juga terjadi pada pasal 18 Undang-Undang Pers. Poin pertama, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi setiap orang yang secara melawan hukum dan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Poin kedua, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian poin ketiga, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif. Serta ada penambahan di poin keempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran, denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah jelasnya. Lebih lanjut, Harry menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini
jelas melanggar semangat Undang-Undang Pers sebelumnya yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi. Jikapun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin. Dengan kata lain, tidak bermaksud untuk membangkrutkan perusahaan pers. Pasal bermasalah tentang pendidikan di RUU Cipta Kerja pasal 51 ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 62 ayat 1 syarat untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pasal 71 penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Oh, sedikit ya. Oke. Pasal 71 penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan perusahaan dari pemerintah pusat. Sebagai dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Warat MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid mengatakan ketentuan tersebut pada intinya menyebut bahwa penyelenggara satuan pendidikan formal dan non-formal termasuk pendidikan keagamaan seperti pesantren yang didirikan oleh masyarakat harus berbadan hukum pendidikan. Pesantren juga wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Apabila satuan pendidikan tersebut didirikan tanpa perizinan berusaha, maka penyelenggara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Hidayat Nur Wahid menilai ketentuan umum ini sangat berbahaya dan perlu menjadi perhatian bersama, apalagi khusus untuk pesantren sudah ada undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang sama sekali tidak menyatukan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif. Jadi, RUU Cipnaker ini tak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pesantren, ujarnya. Jadi begitu pemirsa. Dan beranda Facebook dipenuhi oleh tentang unjuk rasa pemirsa. Berikut ada video-videonya. Di Makassar ada demo. Apalagi di mahasiswa UIN Alauddin Makassar ada demo pemirsa di Jalan Layang. Wow. Ada demo pemirsa. Wow. Di Palopo juga ada demo tolak Omnibus Law. Di Sulawesi Tenggara juga ada di Kendari. Ini adalah se-Indonesia Raya pemirsa. Di Merauke juga ada. Di Makassar, Jakarta. DPR pusat ada di Makassar, ada di Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Tangerang, Semarang, Banten, Solo, Bogor, Semarang. Itulah demo-demonya pemirsa. Mahasiswa di Kendari demo dan blokir jalan. Di Makassar masih ada pemirsa. Oke lah. Oke pemirsa, itulah berita-berita mengenai Omnibus Law dan pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Gimana pendapat kalian ya?
ada Iwan Fals berbunyi. Oke lah, pemirsa itu saja lah ya. Bye.